tumbuh kembang luar biasa. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan Ibu Siti. Nah, hari ini nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Namun untuk mengawali belajar hari ini, yuk kita sekarang berdoa dulu. Pasti anak-anak sudah pinter ya sikap berdoa yang bagus. Ya, yuk tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. 1, 2, 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pinter. Nah, walaupun anak-anak sudah lama nggak belajar, ternyata anak-anak masih ingat ya sikap berdoanya sudah bagus semua. Berdoanya juga pinter-pinter, tidak sambil bermain, tidak sambil berjalan, atau bahkan tidak sambil berlarian ya. Bagus. Nah, anak, sekarang kita sudah belajar lagi ya, sudah sekolah lagi, walaupun sekolahnya tidak datang ke sekolah TK Bina Kasih. Karena apa? Pasti anak-anak sudah tahu ya, karena sekarang ini baru ada pandemi COVID-19 yang mana kita harus belajar di rumah ya. Tapi anak-anak pintar-pintar semua, walaupun belajar di rumah, semua mengikuti dan mengerjakan tugas dengan baik, dengan rajin, dan selalu mengirimkan tugas-tugas tersebut kepada ibu guru. Nah, anak, kemarin anak-anak sudah belajar tentang tema apa ya? Ya, tema diriku. Nah, kemarin belajarnya tentang apa? Sama Bunda Ria, sama Bunda Tuin. Ingat nggak belajarnya tentang apa? Pinter, yaitu tentang nama, terus alamat, serta jenis kelamin. Untuk hari ini, Bu Guru akan mengajak anak-anak belajar lagi tentang diriku, tetapi tentang usiaku. Nah, usia itu apa ya? Usia itu adalah umur, jadi tentang umurku. Nah, nanti hari ini kita akan belajar sesuatu yang ada hubungannya dengan umur atau usia, yang mana sering dilaksanakan oleh anak-anak dengan cara dirayakan. Pasti anak-anak sudah tahu apa ya? Pinter, yaitu ulang tahun atau ulang tahunku. Nah, sebelumnya yuk kita akan mendengarkan lagu dulu ya. Lagunya tentang ulang tahunku. Pasti anak-anak sudah pinter. Nanti anak-anak boleh sambil tepuk tangan ya, biar anak-anak belajar hari ini tambah semangat, tambah ceria.
Anak sudah menyanyi? Pinter. Sudah senang atau gembira? Semangat? Iya, bagus. Nah, anak-anak, tadi lagunya tentang ulang tahun ya. Nah, ulang tahun itu apa toh? Anak-anak kan selalu merayakan ulang tahun ya. Nah, anak harus tahu ulang tahun itu apa. Nah, ulang tahun itu adalah hari kelahiran seseorang yang menandai dimulainya kehidupan baru. Apa maksudnya kehidupan baru? Nah, sebelum anak-anak lahir ke dunia ini, dulunya anak-anak kan masih ada di perutnya mama, ibu, atau masih di kandungan mama atau ibu. Nah, anak-anak dalam kandungan mama atau ibu itu sebentar atau lama ya? Lama ya, kurang lebih 9 bulan 10 hari loh. Mama kemana-mana menggendong anak-anak. Ke pasar, ke sekolah, ke rumah sakit, atau kemana saja mama pergi, anak-anak digendong terus selama 9 bulan 10 hari. Setelah 9 bulan 10 hari, waktunya anak-anak itu dilahirkan ke dunia ini. Oleh kehendak Tuhan, Tuhan sudah mengendaki untuk dilahirkan ke dunia ini. Pasti ada harinya, tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Nah, itu yang dinamakan hari kelahiran ya. Ada yang lahir di hari Jumat, ada yang lahir Senin, ada yang lahir Rabu ya. Itu bermacam-macam. Ada yang lahir di tanggal 1, ada yang lahir di tanggal 2, dan seterusnya. Ada yang lahir di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, ataupun Desember. Tapi untuk tahunnya ada yang lahir tahun 2015, ada yang lahir tahun 2016, dan seterusnya. Nah, untuk setiap anak kelahiran itu berbeda-beda. Namun juga ada beberapa anak yang lahirnya itu bisa bersamaan dengan anak yang lainnya. Nah, ada yang sama tanggalnya, bulannya, bahkan tahunnya. Ada yang hanya sama tanggalnya, ada yang hanya sama bulannya atau tahunnya ya. Tapi juga ada yang tadi sama persis harinya, tanggalnya, bulannya, ataupun tahunnya. Nah, itu namanya hari kelahiran. Nah, anak, untuk mengingat hari kelahiran itu biasanya supaya tidak lupa, itu sering keluarga kita itu mengadakan suatu acara. Acaranya apa ya? Nah, seperti dalam lagu tadi, yaitu acara ulang tahun. Jadi ulang tahun itu diadakan itu untuk mengingat hari kelahiran anak-anak. Ya, ada yang ulang tahunnya baru 1 tahun, terus ada yang ulang tahunnya sudah usia 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, bahkan sampai hari tua nanti ya, itu tetap dirayakan. Nah, anak, namun dalam perayaan untuk mengingat hari ulang tahun itu biasanya kan ada yang pesta secara besar-besaran, potong kue, tiup lilin, terus pesta-pesta ya. Nah, tapi juga ada yang dirayakannya hanya cukup sederhana, hanya cukup dalam keluarga. Bahkan ada yang tidak dirayakan, namun diingat-ingat dengan cara melakukan sesuatu. Nah, seperti nih, Bu Guru punya cerita. Mau mendengarkan ceritanya? Nah, sekarang duduk yang rapi ya. Perhatikan Bu Guru, pasang telinga. Karena yang untuk mendengarkan itu adalah telinga. Kalau Bu Guru sedang bercerita, anak-anak bagaimana ya? Apakah boleh ngomong sendiri? Atau boleh gocek sendiri? Tentu saja tidak ya.
Kalau Bu Guru sedang bercerita, anak-anak duduk rapi mendengarkan. Bisa? Pasti bisa. Nah, duduk rapi. Nah, anak-anak, ada seorang anak laki-laki namanya Tony. Tony ini merupakan anak yang sangat pintar sekali. Dia rajin membantu orang tuanya, rajin berdoa, rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, pokoknya semuanya bagus sekali. Dan juga dia itu rajin menabung, dia tidak suka jajan. Kadangkala memang jajan, tetapi tidak setiap hari ya. Kalau pas dia ingin saja. Nah, uang yang dikasihkan dari mama atau papanya atau dari saudara itu dia simpan. Dia punya celengan atau tabungan berbentuk ayam. Nah, celengannya ditaruh di kamar. Nah, setiap kali si Tony itu mendapatkan uang bekal atau dikasih oleh saudara, nah, dia memasukkan uang tersebut di dalam celengan itu sampai hampir celengannya penuh. Nah, si Tony ini dulu itu selalu merayakan hari ulang tahunnya pada umur 1 tahun sampai umur 4 tahun. Dan karena dia masih kecil, jadi dia belum tahu. Dia selalu minta dirayakan ulang tahun tersebut dengan cara potong kue, terus beli mainan, dan makan-makan. Nah, sekarang Tony itu sudah berumur 5 tahun. Loh, 5 tahun itu banyak tidak ya? Tentu saja banyak. Nah, si Tony sudah pintar sekali sekarang. Dia sudah menyadari bahwa aku sekarang umurnya sudah 5 tahun, sudah banyak sekali, aku harus pintar. Nah, si Tony karena sudah mengetahui bahwa dia itu sudah pintar, nah dia untuk ulang tahun berikutnya dia akan merayakan ulang tahunnya, tetapi tidak dengan cara pesta atau beli sesuatu atau beli mainan, tetapi dia ingat dengan temannya bahwa di sekolah dia itu mempunyai seorang teman namanya Budi. Budi ini bapak ibunya, mama papanya itu sudah tidak ada karena meninggal dunia sakit ya. Akhirnya terpaksa dia dititipkan di panti asuhan. Nah, di sana dia kasihan ya, tidak punya mama papa. Dia kalau mau minta sesuatu tidak bisa ya. Si Tony melihat Budi itu merasa kasihan sekali karena setiap berangkat sekolah dia itu tasnya sobek ya, terus sepatunya bolong. Nah, sedangkan si Tony itu di rumah mempunyai banyak sekali sepatu yang tidak bolong. Tetapi si Tony tidak mau memberikan sepatu bekasnya dia atau tas bekasnya dia. Nah, dia harus berpikir, nah kalau begitu aku besok ulang tahun besok aku mau pecah celenganku. Celenganku mau saya pecah, terus nanti uangnya saya hitung, terus akan aku buat membelikan tas sama sepatu untuk si Budi. Nah, terus waktunya tiba pas hari ulang tahun. Kebetulan hari ulang tahunnya Tony adalah tanggal 7 Juli. Nah ya, 7 Juli. Nah, terus dia sore-sore masuk ke dalam kamar. Dia mengambil celengannya kemudian dipecahkan. Setelah pecah, banyak sekali uang yang ada di situ. Dia menghitung dengan semangat sekali. Ya, setelah dihitung, ternyata uangnya terkumpul banyak. Berapa ya terkumpulnya ya? Yaitu 100.000. Nah, si Tony sangat senang sekali. Nah, terus dia bilang sama mamanya, "Ma, aku sudah membuka celenganku. Uangnya ada 100.000, banyak sekali. Ma, aku besok kan ulang tahun.
Iya Tony, kenapa? Mau diberikan kue? Enggak Ma, hari ini aku mau minta tolong Mama. Untuk merayakan hari ulang tahun aku tidak akan pesta-pesta seperti yang sudah-sudah. Karena apa? Tony kan sudah besar. Nah, ya Tony akan membelikan sesuatu untuk teman Tony. Nah, siapa? Tony itu punya teman toh, Mak. Nah, namanya Budi. Nah, Budi ini kalau berangkat sekolah itu tasnya sobek. Terus sepatunya bolong. Aku merasa kasihan sekali melihatnya. Nah, mamanya terus berpikir, terus mau apa? Nah, Ma, aku ulang tahun besok akan memberikan hadiah hasil uang tabunganku. Akan aku belikan tas sama sepatu untuk si Budi. Boleh kan, Ma? Oh, boleh sekali. Kamu jadi anak yang hebat, anak yang pinter. Nah, Ma tolong ya, nanti Mama pergi ke pasar. Tolong dibelikan sepatu sama tas. Ya Tony, besok pagi Mama mau ke pasar. Terus nanti siang kita antar ya ke rumahnya Budi untuk memberikan tas sama sepatu. Nah, seperti itu adalah perbuatan yang bagus. Berarti Tony sudah bisa berbagi dengan teman ya. Nah, seperti itu adalah perbuatan yang dipuji oleh Tuhan. Mama sangat senang sekali. Mama sangat bangga sekali dengan Tony. Tony sudah bisa berubah sikap. Yang dulunya harus dibelikan mainan, harus diadakan pesta ya kalau ulang tahun. Sekarang Tony sudah pinter ya, di usia 5 tahun si Tony sudah bisa mengerti keadaan temannya ya, sudah mau berbagi, sudah mau merasakan penderitaan orang lain. Apakah anak-anak mau seperti si Tony? Pinter, pasti nanti jadi anak yang hebat. Jadi kalau kita merayakan ulang tahun itu tidak hanya untuk bersenang-senang, tapi tadi dalam cerita tadi seperti Tony ya, kita harus bisa merubah sikap yang dulunya tidak baik menjadi baik ya. Nah, anak-anak belajar hari ini ya itu tentang ulang tahun. Nah, untuk hari ini nanti Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk membuat sesuatu. Nah, sesuatu apa ya? Nah, kalau ulang tahun tadi ada yang potong kue, tapi juga ada yang tidak potong kue. Tapi hari ini Bu Guru akan membuat berbagai macam hasil karya tentang kue ulang tahun. Nah, anak-anak, hari ini di mejanya Bu Guru sudah tersedia banyak sekali ya alat-alat yang kita pakai. Nah, nanti anak-anak di rumah bebas ya anak-anak mencari bahan atau alat yang bisa dikerjakan oleh anak-anak sendiri ya, yang gampang saja. Nah, tuh hari ini Bu Guru akan belajar menggunakan tanah. Nah, tanahnya bagaimana caranya? Nih, tanahnya bisa mengambil di halaman depan atau samping atau belakang bebas ya. Nah, tanahnya nanti ditaruh di suatu tempat. Kalau Bu Guru ini pakai mangkok kecil ya, pakai mangkok kecil yang terbuat dari plastik. Nah, tanahnya nanti dimasukkan di sini terus ditekan-tekan sampai padat. Nah, kuenya sudah jadi, kue ulang tahunnya. Kita kasih lilin 1 seperti ini. Bisa? Ya, bisa. Tapi juga bisa menggunakan daun. Nih, Bu Guru punya daun-daun seperti ini. Nah, daun ini bisa juga untuk menghias kue ulang tahun seperti ini. Nih, Bu Guru menggunakan habus ya, atau spon. Nih, kalau di rumah anak-anak punya spon, mungkin bentuknya ada yang bulat atau 4 persegi panjang seperti punya Bu Guru, bisa menggunakan itu. Bagus enggak? Bagus ya, pinter. Nanti anak-anak bebas ya.
terus juga bisa menggunakan kardus bekas. Kardusnya ada yang besar, ada yang kecil, ya, ada yang sedang. Nah, Bu Guru kardusnya bentuknya seperti ini, besarnya segini ya. Nah, ini juga kita bentuk menjadi kue ulang tahun ya. Nih, bentuknya bisa seperti ini. Nih, kita bungkus dengan kertas lainnya yang berwarna ya. Nah, itu ya tugas dari Bu Guru, yaitu membuat kreasi ulang tahun dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Bisa? Pinter anak. Jangan lupa ya, nanti minta tolong sama mama atau papa untuk memfotokan proses dan hasil seperti ini. Nah, terus yang kedua, minta tolong sama mama dan papa juga untuk memvideokan seperti ini. Halo teman-teman, halo Bu Guru, namaku Andaya, umurku 4 tahun, tanggal lahirku 13 Oktober. Aku mau tiup kue ulang tahun. Kasih teman-teman. Terima kasih Ibu Gurunya. Dadah. Nah, anak-anak, itu belajarnya dari Bu Guru hari ini ya. Besok kita bisa bertemu lagi untuk belajar yang lainnya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita kerjakan hari ini, yang sudah kita pelajari hari ini berguna untuk kita semua sehingga kita menjadi pintar ya. Tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.